Dunia setelah ledakan Kambrium, laut yang mulai dikuasai. Sekitar 485 juta tahun yang lalu, planet kita, sebuah pengembara biru di kegelapan kosmos, baru saja menutup satu babak paling eksplosif dalam sejarahnya. Babak itu bernama ledakan Kambrium, sebuah Big Bang biologi singkat yang melahirkan hampir semua cetak biru dasar tubuh hewan yang kita kenal hari ini. Dan kini, bumi memasuki babak baru, zaman Ordovisium. Bayangkan, kita berdiri di tepi pantai purba ini. Pemandangannya begitu asing, begitu sunyi. Daratan adalah sebuah gurun global, tidak ada tanah, hanya batuan gersang dan debu yang disapu oleh angin kencang. Tidak ada pohon yang menjulang, tidak ada lumut yang merayap, apalagi jejak kaki seekor hewan. Atmosfernya pekat dan langit mungkin memiliki rona yang berbeda, sering terkoyak oleh badai petir dahsyat yang menghantam benua-benua tandus tanpa ada vegetasi untuk meredamnya. Namun, di bawah permukaan gelombang yang memecah kesunyian itu, sebuah simfoni kehidupan sedang dimainkan dengan nada yang semakin kompleks. Jika Kambrium adalah percikan api yang menyalakan sumbu, Ordovisium adalah api besar yang mulai berkobar dan melahap setiap sudut yang tersedia. Lautan menutupi sebagian besar permukaan planet, dan di dalam lautan inilah kehidupan tidak hanya bertahan, ia sedang melakukan konsolidasi dan ekspansi besar-besaran. Ekosistem yang di periode Kambrium masih terasa eksperimental dan rapuh, kini mulai matang. Organisme-organisme yang selamat dari seleksi alam Kambrium mulai menyempurnakan desain mereka, mengklaim wilayah, dan mendefinisikan ulang apa artinya menjadi hidup. Hampir semua kehidupan di planet ini masih terkurung di dalam air. Dari palung berlumpur yang gelap hingga perairan dangkal yang diterpa sinar matahari, setiap ceruk ekologi mulai terisi. Trilobita, sang ikon zaman Paleozoikum, masih merayap di dasar laut. Dan kini, dengan keragaman yang jauh lebih besar, Moluska dan Brachiopoda mulai membangun cangkang-cangkang keras yang kokoh, mengubah dasar laut menjadi mozaik perlindungan lapis baja. Dan di antara mereka berenang dengan kikuk namun penuh potensi, nenek moyang yang paling awal, vertebrata pertama, ikan-ikan tanpa rahang, mulai bereksperimen dengan inovasi radikal, tulang internal dan sisik pelindung. Zaman Ordovisium adalah masa ketika laut menjadi segalanya. Ia adalah rahim bagi keragaman baru, benteng evolusi yang tak tertembus oleh kerasnya daratan, dan sebuah laboratorium alami raksasa di mana kehidupan menguji berbagai strategi untuk makan, berkembang biak, dan yang terpenting, bertahan hidup dari satu sama lain. Lautan yang penuh kehidupan baru. Mari kita tinggalkan pantai gersang itu dan menyelam ke bawah permukaan. Apa yang kita lihat bukanlah dunia yang primitif, melainkan sebuah metropolis bawah air, ramai dan penuh warna. Pemandangannya akan menakjubkan, hamparan organisme yang belum pernah terlihat sebelumnya. Mereka berenang, menggali, menempel, dan bertarung di antara struktur-struktur aneh yang mulai menyerupai karang. Peristiwa yang sedang terjadi ini begitu signifikan sehingga para ilmuwan memberinya nama khusus, The Great Ordovician Biodiversification Event, ledakan diversifikasi besar Ordovisium. Dalam waktu yang relatif singkat secara geologis, mungkin sekitar 25 juta tahun, jumlah genus hewan laut meningkat 3 hingga 4 kali lipat. Ini adalah ledakan kehidupan kedua yang berfokus pada pengisian ekosistem. Di dasar laut, Brachiopoda dengan cangkang simetris menempel di bebatuan seperti kastanyet berubah. Berayun lembut mengikuti arus, membuka cangkangnya untuk menyaring partikel makanan dari air. Mereka begitu sukses, sehingga fosil mereka menjadi salah satu penanda utama batuan dari zaman ini. Trilobita yang sudah menjadi veteran evolusi kini beradaptasi menjadi ribuan spesies. Beberapa menggali lumpur untuk mencari sisa-sisa organik,
Beberapa memiliki mata majemuk yang kompleks untuk mengawasi predator, dan beberapa lagi bahkan berevolusi menjadi perenang yang tangkas. Di atas mereka, di kolam air, melayang koloni-koloni aneh yang dikenal sebagai graptolith. Mereka mirip ranting kecil atau bilah gergaji transparan. Hewan-hewan kolonial kecil ini melayang seperti pita di lautan terbuka, menjadi bagian penting dari plankton purba dan sumber makanan vital. Dan di antara mereka, sebuah desain baru yang sangat sukses mulai menunjukkan tajinya. Nautiloid, kelompok moluska yang masih memiliki kerabat jauh hari ini, Nautilus, mulai berkelana. Beberapa dari mereka mengembangkan cangkang melingkar yang ikonik. Mereka adalah salah satu hewan pertama yang menguasai jet propulsion, menyemprotkan air dari rongga tubuh mereka untuk melesat dari air. Ini adalah sebuah desain brilian yang kelak akan diwarisi dan disempurnakan oleh cumi-cumi dan gurita modern. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah 40 miliar tahun bumi, rantai makanan laut menjadi sangat kompleks dan stabil. Ada produsen, dalam hal ini alga, konsumen primer, dalam hal ini penyaring plankton, lalu konsumen sekunder, pemakan hewan kecil, dan yang terakhir, pengurai. Dunia laut kini benar-benar hidup, sebuah ekosistem yang berfungsi penuh. Bangkitnya para monster laut pertama. Namun, di balik keseimbangan ekosistem yang baru ditemukan ini, muncul sesuatu yang baru. Sesuatu yang akan mengubah aturan main evolusi selamanya. Sesuatu yang fundamental. Ketakutan. Di antara arus laut Ordovicium, sebuah bayangan panjang melesat. Ini adalah predator puncak sejati pertama di planet bumi. Mereka adalah Nautiloid orthogonik. Bayangkan, seekor cumi-cumi raksasa yang hidup di dalam cangkang lurus, berbentuk kerucut. Cangkang ini bisa tumbuh hingga panjang yang menakutkan. Spesies seperti Cameroceras diperkirakan memiliki cangkang yang panjangnya bisa mencapai 6 hingga 9 meter. Ini seukuran bus kecil. Makhluk ini adalah Raja Lautan Ordovicium. Dari ujung cangkangnya yang terbuka, muncul kepala besar dengan mata yang mungkin paling canggih di masanya. Memungkinkannya mengunci target. Puluhan tentakel kuat, mirip dengan cumi-cumi, siap menyambar apa saja yang bergerak. Dengan menggunakan sistem jet propulsion yang sama dengan kerabatnya yang lebih kecil, ortokonik raksasa ini mendorong tubuhnya seperti torpedo biologis purba. Di lautan dangkal, tidak ada yang bisa menandingi kecepatan dan kekuatannya. Lalu, apa mangsa utamanya? Kemungkinan besar adalah trilobita yang merayap lambat atau krustasea purba. Satu sambaran dari paruh tajamnya yang tersembunyi di antara tentakel akan menghancurkan cangkang trilobita terkeras sekalipun. Kehadiran predator raksasa ini mengubah segalanya. Evolusi kini memiliki pendorong baru yang kuat, perlombaan senjata biologis. Laut tidak lagi hanya tempat mencari makan, tetapi juga tempat di mana Anda bisa dimakan. Inilah seleksi alam dalam bentuknya yang paling brutal. Jika kamu trilobita, kamu harus berevolusi. Beberapa spesies mengembangkan cangkang yang lebih tebal. Spesies lain mengembangkan duri-duri tajam di punggung mereka, membuat mereka sulit ditelan. Dan banyak trilobita menyempurnakan kemampuan mereka untuk menggulung diri menjadi bola lapis baja yang rapat, melindungi bagian tubuh mereka yang rentan. Di sisi lain, sang predator juga harus berevolusi untuk mengatasi pertahanan ini. Inilah tarian evolusi antara pemangsa dan mangsa yang dimulai di Ordovicium dan terus berlanjut hingga hari ini. Benua purba dan laut dangkal. Untuk memahami ledakan kehidupan ini, kita harus melihat panggung tempat semua ini terjadi. Peta dunia Ordovicium akan terlihat sangat asing bagi kita. Tidak ada benua Atlantik, hanya ada benua-benua purba terbesar. Ada Laurentia yang kelak menjadi inti Amerika Utara, Baltika atau Eropa Utara, dan Avalonia yang kini menjadi Inggris dan sekitarnya. Jauh di selatan, sebuah super benua raksasa bernama Gondwana
yang terdiri dari cikal bakal Afrika, Amerika Selatan, Antartika, Australia, dan India, perlahan-lahan melayang menuju kutub selatan. Hal terpenting dari geografi ini adalah sebagian besar daratan benua ini berada di garis khatulistiwa dan garis lintang sedang, dan permukaan air laut global sangat tinggi. Ini berarti sebagian besar benua-benua ini terendam di bawah lautan dangkal yang disebut laut epikontinental. Perairan hangat dan dangkal inilah yang menjadi inkubator sejati bagi Kobe. Lalu mengapa? Karena dangkal berarti cahaya matahari bisa menembus hingga ke dasar laut. Cahaya adalah bahan bakar kehidupan. Dengan cahaya yang melimpah, alga dan cyanobacteria berkembang biak dalam jumlah yang tak terbayangkan. Mereka mengubah energi matahari menjadi makanan, membentuk fondasi dari seluruh rantai makanan. Lautan Ordovisium, terutama di wilayah dangkal ini, adalah semacam subprimordial yang kaya akan nutrisi. Di daerah dangkal inilah dunia laut mencapai kerumitan puncaknya. Setiap batu, setiap cangkang mati, setiap celah di dasar laut menjadi rumah bagi makhluk kecil. Bahkan saat predator besar seperti ortokonik mengintai di perairan yang sedikit lebih dalam, kehidupan di laguna-laguna dangkal ini meledak dalam keanekaragaman yang memusingkan. Terbentuknya terumbu karang pertama. Di antara inovasi terbesar zaman Ordovisium adalah lahirnya sebuah konsep yang akan mengubah wajah lautan selamanya, yakni arsitektur biologis. Inilah masa terbentuknya terumbu karang sejati pertama di bumi. Struktur mirip terumbu karang sederhana sudah ada dan punah di zaman Kambrium. Namun, di Ordovisium, sekelompok organisme baru berkolaborasi untuk membangun kota bawah laut pertama. Para arsitek utamanya bukanlah karang modern yang kita kenal. Mereka adalah kelompok karang purba yang kini telah punah, seperti karang tabulata yang membentuk struktur mirip sarang lebah, dan karang rugosa yang sering tumbuh soliter seperti tanduk. Bersama mereka, ada kelompok spons yang membangun kerangka kapur masif, dan bryozoa, hewan lumut yang membentuk kerak-kerak halus. Struktur-struktur ini tumbuh di atas satu sama lain, generasi demi generasi, membangun dinding batu kapur raksasa. Ini bukan sekedar tumpukan batu, ini adalah revolusi ekologis. Dan untuk pertama kalinya, kehidupan menciptakan habitat 3 dimensi yang kompleks. Dasar laut yang tadinya datar kini memiliki menara, gua, celah, dan lembah. Dan di dalam apartemen baru ini, ribuan spesies lain menemukan rumah. Moluska kecil, cacing laut, krustasea purba, dan bintang laut primitif, semuanya menemukan perlindungan di antara celah-celah kerang. Terumbu karang Ordovisium ini menjadi oasis kehidupan, Great Barrier Reef purba, dan simbol pertama dari betapa rumitnya ekosistem yang saling terhubung bisa terbentuk. Evolusi awal vertebrata, mereka yang semua hewan bertulang. Di tengah lautan yang didominasi oleh makhluk bercangkang atau moluska, berkulit keras atau trilobita, dan bertentakel atau nautiloid, muncul satu kelompok baru yang tampak tidak mengesankan. Mereka kecil, aneh, dan sekilas tampak seperti korban yang mudah. Namun, mereka membawa cetak biru masa depan. Mereka adalah vertebrata pertama. Spesies seperti Arandaspis dan Astrapis adalah perenang yang kikuk. Panjangnya hanya beberapa sentimeter. Mereka tidak memiliki rahang. Mulut mereka hanyalah lubang penghisap untuk menyaring partikel makanan dari lumpur. Mereka juga tidak memiliki sirip yang efisien, tapi mereka memiliki 2 inovasi radikal. Yang pertama, tubuh mereka dilindungi oleh pelat-pelat tulang keras eksternal, semacam baju zirah. Dan yang kedua, dan yang paling penting, mereka memiliki kerangka internal primitif, termasuk notokorda, cikal bakal tulang punggung. Dalam dunia invertebrata, tubuh dibatasi oleh seberapa besar cangkang atau kerangka luar yang bisa tumbuh. Tapi
dengan kerangka internal, sebuah desain baru terbuka. Tubuh bisa tumbuh jauh lebih besar, lebih kuat, dan lebih fleksibel. Ikan-ikan tanpa rahang ini adalah para perintis. Mereka adalah underdog Ordovisium. Mereka mungkin sering menjadi santapan predator yang lebih besar. Namun, dari garis keturunan sederhana inilah, dalam puluhan juta tahun ke depan, akan muncul evolusi besar berikutnya, yakni rahang. Dan dari ikan berahang akan muncul amfibi yang merangkak ke darat, reptil yang mendominasi daratan, dinosaurus, burung, dan akhirnya mamalia. Atmosfer dan iklim bumi hangat, lembab, dan penuh nutrisi. Dunia yang hangat dan basah ini ditenagai oleh atmosfer yang sangat berbeda. Kadar karbon dioksida di atmosfer Ordovisium sangat tinggi. Diperkirakan 10 hingga 15 kali lebih tinggi dari level kita saat ini. Karbon dioksida yang ekstrim ini menciptakan efek rumah kaca alami yang kuat. Akibatnya, iklim Ordovisium awal hingga pertengahan tergolong sangat hangat dan stabil. Tidak ada lapisan es di kutub. Bahkan di benua Gondwana yang besar, suhu laut global rata-rata jauh lebih tinggi dari sekarang, menciptakan kondisi rumah kaca yang sempurna bagi kehidupan laut untuk berkembang biak. Arus laut yang hangat dan aktif membawa nutrisi dari kedalaman ke permukaan, memicu ledakan plankton yang tak henti-hentinya. Lautan benar-benar menjadi sub kehidupan yang kaya zat organik. Kondisi sempurna inilah yang memungkinkan Gobi terjadi dengan begitu spektakuler. Namun, ada ironi dalam sistem ini. Keseimbangan iklim ini ternyata rapuh. Justru kehidupan itu sendiri yang mulai menggerogoti stabilitasnya. Miliaran organisme laut, Brachiopoda, kerang, moluska, dan alga mikroskopis membangun cangkang dan kerangka mereka dari kalsium karbonat. Proses ini secara efektif menarik karbon dioksida keluar dari atmosfer dan menguncinya di dasar laut sebagai batuan kapur. Selain itu, proses pelapukan batuan di daratan yang gersang juga menyerap CO2. Selama jutaan tahun, termostat bumi perlahan-lahan mulai turun. Atmosfer menipis dari selimut karbon dioksidanya, dan di saat yang sama, benua raksasa Gondwana terus melayang ke selatan hingga akhirnya berada tepat di atas kutub selatan. Panggung untuk sebuah bencana iklim global sedang disiapkan. Trilobita dan Brachiopoda, penguasa dasar laut. Jika kita harus memilih duta atau simbol untuk lautan Ordovisium, maka pilihannya jauh pada dua kelompok, Trilobita dan Brachiopoda. Mereka adalah penguasa sejati dasar laut, warga mayoritas dari metropolis purba ini. Trilobita yang sudah kita bahas adalah keajaiban evolusi antropoda. Tubuh mereka yang bersegmen-segmen, 3 lobus yang memberi mereka nama trilobit, sangat mudah beradaptasi. Kita menemukan fosil mereka di mana-mana. Beberapa spesies mengembangkan mata majemuk yang luar biasa canggih, terdiri dari ratusan lensa kalsit individu. Ini adalah beberapa mata paling kompleks yang pernah berevolusi. Mereka adalah pekerja keras ekosistem, menyaring detritus, mengaduk-aduk sedimen seperti cacing tanah di kebun, dan menjadi sumber makanan penting bagi predator di atas mereka. Sementara itu, Brachiopoda adalah arsitek ekosistem yang lebih diam, dengan 2 cangkang mereka yang menempel pada batu atau terkubur di lumpur. Mereka menghabiskan hidup mereka di satu tempat. Mereka adalah penyaring suspensi, suspension feeders. Jutaan bahkan miliaran Brachiopoda ini secara kolektif menyaring air laut, menjaga kebersihannya dari partikel organik berlebih, dan menyediakan siklus nutrisi yang penting. Keduanya begitu melimpah dan beragam, sehingga fosil mereka kini menjadi pemandu waktu yang krusial bagi ahli paleontologi. Ketika seorang geolog menemukan lapisan batuan dan melihat jenis Trilobita dan Brachiopoda tertentu di dalamnya, mereka dapat langsung mengetahui kita sedang melihat zaman Ordovisium. Mereka adalah halaman dalam buku sejarah geologis bumi yang berusia 500 miliar tahun.
ledakan diversifikasi besar, Kobe. Mari kita kembali sejenak pada fenomena Kobe, karena ini adalah jantung dari kisah Ordovisium. Penting untuk membedakannya dari ledakan Kambrium. Ledakan Kambrium sekitar 541 juta tahun yang lalu adalah tentang inovasi. Ia menciptakan film cetak biru tubuh yang paling dasar, seperti arthropoda, moluska, dan vertebrata. Itu adalah momen ketika evolusi menemukan ide-ide dasarnya. Ledakan diversifikasi besar Ordovisium atau Kobe dimulai sekitar 485 juta tahun lalu adalah tentang implementasi. Ia menciptakan keanekaragaman di dalam film-film tersebut. Jika Kambrium menemukan konsep mobil, maka Ordovisium menemukan sedan, truk, mobil balap, dan bus kota. Selama Kobe, kehidupan laut meningkat tidak hanya dalam jumlah spesies, tetapi juga dalam ukuran tubuh dan kompleksitas ekologi. Evolusi bekerja dengan cepat, menciptakan spesialis-spesialis baru untuk menempati setiap celah ekologis yang bisa dibayangkan. Ada makhluk penggali atau infauna yang hidup di dalam sedimen. Ada penghuni karang, epifauna, yang menempel, dan pemakan plankton yang melayang. Lalu ada juga pemburu cepat di perairan terbuka. Semua ini didorong oleh kombinasi sempurna antara iklim hangat yang stabil, kadar oksigen laut yang meningkat, dan perluasan laut dangkal yang kaya nutrisi. Ekosistem laut Ordovisium menjadi jauh lebih modern dan tangguh daripada era Kambrium. Tarian antara predator dan mangsa, perlombaan senjata biologis itu menciptakan umpan balik yang terus-menerus mendorong inovasi dan keragaman baru. Dan inilah puncak kejayaan dunia Paleozoikum awal. Kepunahan massal akhir Ordovisium. Namun, seperti semua era kejayaan dalam sejarah bumi, masa keemasan ini berakhir dengan bencana. Sebuah bencana yang begitu dahsyat sehingga menjadi salah satu dari 5 besar kepunahan massal dalam sejarah kehidupan bumi. Sekitar 443 juta tahun yang lalu, di penghujung zaman Ordovisium, kondisi yang telah menciptakan surga lautan itu berbalik menjadi neraka beku. Penyebabnya adalah kombinasi maut yang telah kita siapkan, yakni kadar karbon dioksida di atmosfer akhirnya turun drastis, baik karena terkunci dalam batuan kapur maupun pelapukan geologis. Termostat bumi rusak. Pada saat yang sama, superbenua Gondwana kini terparkir tepat di atas kutub selatan. Bumi memasuki zaman es besar pertama dalam era kehidupan kompleks. Peristiwa ini terjadi dalam 2 pulsa kematian yang mengerikan. Pulsa pertama, pembekuan. Dengan Gondwana sebagai landasan, lapisan es raksasa mulai terbentuk di kutub selatan. Lapisan es ini tumbuh menjadi masif, menyelimuti sebagian besar superbenua itu. Saat miliaran ton air ditarik dari lautan dan dikunci menjadi es, permukaan air laut global anjlok, mungkin hingga 100 meter. Bagi kehidupan Ordovisium, ini adalah kiamat. Lautan dangkal epikontinental, inkubator tempat Kobe terjadi, mengering dan lenyap. Kota-kota kerang yang ramai itu kini menjadi daratan kering yang beku. Spesies yang telah berevolusi selama jutaan tahun di perairan tropis yang stabil, kini dihadapkan pada suhu yang anjlok dan hilangnya habitat mereka secara total. Lalu pulsa yang kedua, pencairan. Zaman es ini berlangsung relatif singkat secara geologis. Setelah sebagian besar kehidupan laut mati, aktivitas fotosintesis menurun, dan aktivitas vulkanik mungkin mulai memompa CO2 kembali ke atmosfer. Lapisan es raksasa di Gondwana mulai mencair dengan cepat. Ini bukanlah kabar baik. Permukaan air laut naik kembali dengan drastis, menenggelamkan daratan yang baru terbentuk. Namun, air yang kembali ini adalah air lelehan es yang dingin, miskin oksigen, dan mungkin memiliki kimia yang beracun. Bagi spesies-spesies yang berhasil selamat dari pulsa pertama dengan mengungsi ke perairan yang lebih dalam, gelombang air anoksis ini adalah pukulan kedua yang mematikan.
Hasilnya adalah kehancuran total. Diperkirakan lebih dari 85% spesies laut punah. Trilobita, Brachiopoda, dan Graptolith mengalami kemerosotan populasi yang sangat besar. Dan banyak dari garis keturunan mereka lenyap selamanya. Lautan yang tadinya ramai, penuh monster, dan penuh arsitektur karang, kini kembali sunyi dan kosong. Warisan evolusi dari zaman Ordovisium. Walaupun berakhir dengan tragedi yang membekukan, warisan zaman Ordovisium tidak ternilai. Kepunahan massal itu, meskipun brutal, juga bertindak sebagai filter evolusi. Ia menyapu bersih banyak batuan kehidupan dominan, tetapi juga membuka jalan baru bagi mereka yang selamat. Spesies-spesies yang berhasil lolos dari kepunahan ini seringkali yang hidup di perairan lebih dalam atau yang lebih mudah beradaptasi dengan perubahan suhu, menjadi bibit untuk radiasi evolusi berikutnya di zaman Silur. Fondasi ekosistem laut modern telah diletakkan di Ordovisium. Konsep rantai makanan kompleks, sistem predator mangsa yang dinamis, arsitektur terumbu karang 3 dimensi, dan bahkan desain tubuh vertebrata. Semua itu adalah blueprint yang diciptakan dan diuji di laboratorium Ordovisium. Trilobita mengajarkan tentang strategi perlindungan dan adaptasi. Karang purba menunjukkan kekuatan kolaborasi ekologis. Nautiloid ortokonik menunjukkan keefektifan predator puncak. Dan vertebrata awal, ikan-ikan kecil tanpa rahang itu, membuktikan ketangguhan desain kerangka internal. Ini adalah sebuah inovasi yang akan memungkinkan keturunan mereka jutaan tahun kemudian untuk keluar dari air dan menguasai daratan. Zaman Ordovisium seringkali dibayangi oleh ketenaran ledakan Kambrium yang mendahuluinya atau oleh kemunculan ikan-ikan raksasa di zaman Devon yang mengikutinya. Namun, era sepanjang 42 juta tahun ini bisa dibilang jauh lebih penting dalam membentuk dunia yang kita kenal hari ini. Ini bukan hanya satu bab dalam buku geologi. Ini adalah epos di mana laut bertransisi dari sekedar kolam kehidupan menjadi arena kompetisi. Disinilah aturan-aturan ekologi modern ditulis. Disinilah muncul predator besar pertama, kota karang pertama, dan tulang belakang pertama. Dunia laut yang sebelumnya relatif damai di Kambrium telah berubah menjadi panggung yang dinamis, kompleks, dan terkadang menakutkan, penuh dengan kompetisi, inovasi, dan tragedi. Dari arus hangat dan laut dangkal Ordovisium, evolusi memulai sebuah babak panjang yang pada akhirnya akan melahirkan ikan lapis baja, amfibi pertama, reptil raksasa, dan pada akhirnya miliaran generasi kemudian spesies yang mampu melihat kembali ke masa lalu dan menceritakan kisah ini.